Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Challenge. Ya, Sobat RH sekalian, kita bahas Dirty Vote lagi ya. Menarik. Tadi saya ada diskusi seharian, tetapi ini coba ambil video. Menarik pernyataan dari JK. Tapi ngomong-ngomong, Dirty Vote sekarang hilang dari pencarian Google ya. Dan kalau nonton itu harus share WhatsApp. Tapi mudah-mudahan di Refli Harun Channel tetap ada ya. Insya Allah ya. Karena kalau memang ini kan karya, kalau memang tidak benar ya ungkap dong ya. Toh beberapa di antara yang diungkapkan itu ya fakta yang terjadi di lapangan, gimana mau dibantah ya. Oke, coba kita baca pernyataan JK yang justru mengatakan Dirty Vote itu hanya 25% saja. Dugaan kecurangan, berarti masih terlalu sederhana film itu. Ya saya juga menganggap sederhana saja sebenarnya masih ya. Belum mengungkapkan kecurangan secara investigatif. Bahkan bocor alus Tempo itu menurut saya jauh lebih tajam, jauh lebih menukik, jauh lebih investigatif. Ya tentu saja karena mereka yang membintangi Dirty Vote ini kan ahli hukum tata negara yang bekerja di dunia analisis, bukan di dunia investigatif. Itu persoalannya. Oke, coba saya bacakan sobat sekalian. JK sebut film Dirty Vote cuma ungkap 25% kecurangan Pilpres 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyebut film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dendi Dwi Laksono hanya menangkap 25% dugaan kecurangan selama proses pemilu dan Pilpres 2024. JK, sapaan akrabnya, mengaku sudah menyaksikan film tersebut. Dia mengapresiasi fakta dan data yang ditunjukkan film Dirty Vote. Namun dia menilai data-data tersebut masih ringan dan belum menangkap semua dugaan kecurangan yang terjadi. Agree? Tapi bagi saya kira film itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada dewasa ini. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%, kata JK di kediamannya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia menyebut Dirty Vote belum mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di daerah dan di desa-desa. Mulai dari keterlibatan aparat, mengaruhi masyarakat, hingga penyalahgunaan bantuan sosial. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin suasananya lebih sopan lah. Masih sopan, masih baik bagi pihak lain, masih marah. Masih sopan, masih bagi pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya, kata dia. Namun begitu, JK menyanjung film tersebut. Dia menilai Dirty Vote bisa menunjukkan bahwa pemilu yang tidak jujur hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak sempurna. Mungkin pemilu maksudnya ya. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu, itu aja intinya, ucap JK. Rumah produksi Watchdog baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dendi Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di pemilu 2024. Film itu menampilkan 3 orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi, dikutip dari siaran pers yang diterima cnnindonesia.com. Ya, sobat era sekalian, hanya 25% agree ya, setuju. Masih 25% belum mengungkapkan semuanya. Jadi kalau menurut saya ya film ini sebenarnya kalau dari hal pengungkapan data dan fakta ya biasa-biasa saja sesungguhnya. Tetapi yang tidak biasa adalah karena film ini mengkompilasi kecurangan-kecurangan atau dugaan-dugaan kecurangan tersebut secara terstruktur. Ya, menyinggung tentang peran Jokowi bagaimana, menyinggung tentang kemudian Luhut bagaimana,
menyinggung Erlangga Hartarto bagaimana, Zulkifli Hasan, Bahlil, Erick Thohir, paling tidak itu menteri-menteri yang disebut yang berkampanye untuk kemenangan 02, tetapi apakah mereka menabrak aturan atau tidak, itu yang dipertanyakan. Apakah mereka terdaftar dalam tim kampanye, apakah mereka cuti ketika melakukan kampanye, kan itu dipersoalkan. Lalu mereka juga mempersoalkan soal KPU, rekrutmen KPU Bawaslu. Bahkan ketika rekrutmen Bawaslu itu sudah ada punya nama-nama. Ternyata fortunately nama-nama yang beredar itu sama. Bagaimana dengan Paman Usman ketika memutuskan? Terlihat juga bagaimana Paman Usman masuk di hari libur dan memaksa petugas pendaftaran masuk di hari libur untuk menerima kembali permohonan yang sesungguhnya sudah dicabut. Jadi kayak tidak serius seperti itu, tetapi dampaknya serius bagi Republik ini. Jadi sahabat era sekalian, nontonlah film Dirty Vote. Tidak ada yang fitnah, ya, karena itu semua fakta yang telanjang sesungguhnya. Dan harusnya kalau seandainya memang ada ketidaksetujuan dengan Dirty Vote, ya jangan dihalang-halangi dengan cara menghilangkan dari pencarian Google, misalnya Google Search, tapi buat fakta tandingan yang bisa membantah film tersebut. Karena bagaimana kita membantah sesuatu yang sudah terjadi, yang itu bisa dilihatkan gambarnya. Sebagai contoh misalnya Zulkifli Hasan, ketika dia ngomong tentang kampanye, kan jelas dia mengatakan bahwa Jokowi, bansos dari Jokowi, kemudian PAN itu Jokowi, karena itu PAN mendukung 02, karena anak Jokowi ada di sana, kan jelas itu. Nah, cuma masalahnya adalah ketika dia ngomong seperti itu dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan atau dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai. Tapi kalau sebagai Ketua Umum Partai, pertanyaannya adalah apakah dia cuti untuk menjalani kampanye atau tidak. Kan itu persoalan. Kalau persoalan good governance dan clean government. Soal lain misalnya, soal terkait dengan rekrutmen KPU yang memang digawangi oleh diketuai Juri Ardiantoro yang pada waktu itu adalah deputi di kantor KSP. Kan saya, Refli Harun Channel, juga pernah mempersoalkan juga. Bagaimana mungkin kemudian ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan tetapi disebut tim independen. Soal lain lagi, soal yang terkait dengan penunjukan kepala-kepala daerah. Ya, penjabat kepala daerah selama 2 tahun misalnya. Seperti misalnya Heru Budi, orang dekat istana ke DKI. Kemudian Jawa Barat juga orang dekat istana. Ada juga kalau tidak salah aparat yang ditempatkan di sipil dulu baru tiba-tiba menjadi penjabat kepala daerah juga. Jadi ini semua by design. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya susah untuk dibantahnya. Kalau mau bantah ya silahkan, tetapi Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan dia mau cawe-cawe, ya, tidak mungkin tidak cawe-cawe. Walaupun dalam nada yang mengatakan kalau itu dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi misalnya fenomena terakhir ketika kampanye akbar terakhir di GBK Gelora Bung Karno, Jokowi sempat menyambangi misalnya Hotel Fairmont, tempat menginap pasangan 02. Kan itu kan menunjukkan keberpihakan. Berikutnya misalnya Presiden Jokowi juga memanggil, menurut bocor alus Tempo, Menteri Agama untuk menghitung kira-kira bisa nggak Menteri Agama menyumbang 8% suara dari kekuatan Ansor dan kekuatan NU yang mungkin ikut dalam gerbong itu, plus kemudian ASN Kemenak. Nah, saudara sekalian, ya, ini semua terkait dengan secara umum good governance dan clean government, tapi dalam lingkup yang lebih sempit adalah kita mendambakan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil itu ya salah satu indikatornya adalah tidak membiarkan keterlibatan aparat yang seharusnya netral
atau tidak membiarkan aparat menggunakan state resources, ya, misalnya financial resources atau state aparatus untuk memenangkan calon tertentu. Apalagi itu dengan menggunakan program seperti bansos dan juga menggerakkan aparatur yang terstruktur dari mulai tingkat bawah sampai tingkat nasional. Menangis kita mengharapkan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat, bukan dipaksa, diintimidasi untuk memilih calon tertentu. Saya dalam beberapa kesempatan, misalnya banyak orang mengatakan, kenapa sih takut sekali dicurangi? Lah, saya balik, kenapa Anda takut sekali kalau pemilu itu jujur dan adil? Dalam diskusi tadi juga saya singgung, bukankah pemilu jujur dan adil itu adalah pemilu yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia? Sekarang misalnya, sahabat era sekalian, kalau saya kampanye tentang pemilu jujur dan adil, siapa yang berkeberatan? Kalau saya misalnya dalam Minggu Tenang ini mengatakan, please TNI dan Polri netral, apa masalahnya? ASN jangan berpihak, apa masalahnya? Sebaliknya baru masalah. Misalnya dalam masa tenang ini, kepala-kepala desa dipanggil misalnya. Dalam masa tenang ini deployment uangnya gila-gilaan. Dalam masa tenang ini kemudian ada aparat-aparat yang bergerilya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengatakan pemilu jujur dan adil, maka secara konstitusi itu tidak ada salahnya. Menurut undang-undang tidak ada salahnya. Lalu di mana salahnya kalau seandainya memang kita mengingatkan melalui dirty vote agar kecurangan itu tidak berlangsung terus-menerus? Agar misalnya kita berharap Jokowi berpidato bahwa pilihlah secara tenang, hentikan segala keberpihakan, tapi yang genuine, tidak hanya lip service, betul-betul stay away misalnya. Kan susahnya adalah sering kita mengungkapkan sesuatu itu diancam dengan kriminalisasi. Sebagai contoh, ketika kasus batubara misalnya, atau kasus Aiman Wicaksono. Padahal, kalau misalnya kita sigi, kita kasih polling misalnya, barangkali mayoritas masyarakat percaya bahwa memang ada yang namanya keterlibatan tersebut. Itu soalnya ya. Oke, rupanya sekarang dirty vote menjadi kata kunci yang tidak lagi populer, jangan-jangan sekarang sudah hilang dari pencarian YouTube. But anyway, kita tetap harus memperjuangkan agar kebebasan berpendapat itu dilindungi, karena itu konstitusional. Yang tidak konstitusional itu Anda bagi-bagi uang, money politics dalam Minggu Tenang ini ya. Coba kita lihat kalau ada tulisan dirty vote. Oh masih ada ya. Oh PSHK ya. Jadi dirty vote full movie PSHK. Kemudian ada juga ini Kompas TV, Anies soroti film Dirty Vote. Sebut ada tanda apa? Komentar Gibran saat ditanya soal film Dirty Vote. Ya. Dirty Vote hilang di pencarian YouTube. Netizen ramai komen. Ada juga ya. Dirty Vote hilang dari pencarian YouTube. Ada apa? Masa begitu ya? Oke, coba kita lakukan pencarian YouTube dengan kata-kata dirty vote ya. Oke. Ya, yang ada adalah di RH Channel. Tapi ini karena saya algoritmanya jangan-jangan algoritma ini. Tapi enggak juga, ini ada juga Nobar Dirty Vote full movie tutorial Mas Ari. Masih banyak orang yang film Dirty Vote begini respons kubu Prabowo dan Ganjar. Jadi saudara sekalian, film Dirty Vote ini tidak semata-mata menunjukkan ya keterlibatan 02 saja. No. 03 juga disentil. Ya, misalnya soal keterlibatan Kabinda, kepala BIN di daerah yang membuat kontrak untuk memenangkan 03. Kemudian ada juga isu di Malaysia, tapi yang tidak disebut dalam film ini.
Tapi 01 ada juga yang dipermasalahkan, yaitu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Ketika berkampanye di di kalangan NU perempuan, dan itu juga dipersoalkan sama mereka karena tidak tahu apakah yang bersangkutan cuti atau tidak. Dalam kapasitas apa dia berkampanye misalnya. Jadi tidak hanya kosong, tetapi yang banyak adalah memang Presiden Jokowi. Dan kalau kita bicara Presiden Jokowi, kaitan eratnya dengan 02 karena di situ ada putranya yang bernama Gibran Rakabuming Raka, ya. Itu soalnya Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH dalam kaitan ini, dan nanti kita akan bahas soal polemik Koni Bakri, ya, yang mengatakan bahwa cuma 2 tahun Prabowo berkuasa, nanti setelah 2 tahun akan digantikan Gibran Rakabuming Raka. Piye caranya kita nggak ngerti. Terpaksa bahasa Jawa sedikit. Oke. Coba kita bacakan yang relevan, ya. Semangat Bung Refli, terima kasih. Bang Refli hadir, gas. Yang saya anehnya, kenapa Puan Maharani tidak melengsarkan Jokowi, padahal jelas-jelas Jokowi melakukan pengangkangan konstitusi. Ya, this is the question. Kenapa misalnya PDIP dan partai-partai lainnya tidak bergerak atau tidak tergerak untuk mengusulkan impeachment? Tetapi nggak juga bisa disahkan, karena mayoritas DPR sih masih dikuasai oleh, atau kalaupun unggul tidak sampai pada article of impeachment atau 2/3 untuk mengajukan impeachment. Kalau kita misalnya lihat, ya, yang jelas Nasdem dengan 59 kursi, PKB dengan 58 kursi, 117 kursi, kemudian PKS dengan 50 kursi, jadi 167 kursi, kemudian PDIP dengan 128 kursi, jadi 267, 287, 295 kursi, ya, 295 kursi. Lalu P3 itu dengan 19 kursi, jadinya 300, ya, 305 ditambah 11, 314. Jadi 314 kursi semuanya yang berada so-called di luar kubu 02 yang mendukung atau didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau kita bicara 314 itu memang lebih dari 50%, tetapi belum nyampe 2/3. Jadi wajar saja kalau seandainya gerakan impeachment terhadap Presiden Jokowi itu tidak terlalu kencang. Tapi sebagai inisiatif sepertiga bisa juga sebenarnya, ya. Tapi memang untuk mencapai 2/3 ya diperkirakan memang sulit-sulit mudah. Karena biasanya kontrol itu langsung dari ketua umum partainya, dan ketua umum partai sangat mungkin dikontrol oleh invisible hand, ya. Oke, kita bacakan yang lain, ya, saudara sekalian. Terima kasih yang menonton, ya, walaupun tanpa woro-woro. Viewsnya jutaan, tapi channel original Dirty Vote itu masih baru dan subscribernya sedikit sehingga masih susah dicari. Itu algoritma YouTube, nggak mungkin sekelas Google Amerika yang demokratis bisa diintervensi Jokowi. Is it? I don't know exactly, ya, mudah-mudahan memang iya. Dirty Vote sama dengan kepanikan karena GBK membludak. Oh, is it? Kalau kepanikan karena GBK membludak, ya tidak ditanggapi secara panik. Ini kan menjadi masalah adalah film Dirty Vote itu baru dirilis jam 11 lebih, tetapi undangan konferensi pers sudah dibuat sebelumnya dari pasangan tertentu, ya. Wah, luar biasa ini, banyak sekali nih, ya. Tahu bulat kapan podcast dengan Uncle Tom's, Bang? Insya Allah, ya, setelah 14, karena Uncle Tom barangkali konsentrasi ke 14 dulu, ya. Kemudian apa lagi nih, ya?
Wah, kakak, Anda buat film itu untuk kepentingan Anda sendiri. Nggak ngerti maksudnya. Yang buat film itu bukan saya. Iya, iya kali yang curang mana mau ngaku. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, saya setuju dengan pernyataan Muhammad Yusuf Kalla jika bahwa dirty vote itu belum ada apa-apanya. Ya, dia seperti fenomena gunung es saja sesungguhnya. Kelihatan gimana? Pada di bawahnya itu jauh lebih besar lagi akarnya. Jadi kelihatan ya kecil-kecil aja, tapi kalau gunung es di laut itu wah akarnya lebih jauh lagi. Nah, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran. Tapi begini pesannya saudara sekalian, kalau Anda misalnya melihat kecurangan, maka hal yang terbaik adalah lawan kecurangan tersebut. Jangan dibiarkan. Itu pesannya. Bukan kemudian kita malah putus asa, yaitu kita tidak mau kemudian untuk memilih, karena percuma memilih, karena bakal kalah dicurangi. No. Kita harus lawan semaksimal yang bisa kita lakukan untuk melawan kecurangan tersebut. Tidak salah, dalam masa tenang ini kita mendambakan pemilu damai, langsung, umum, bebas, rasa, jujur, dan adil. Siapapun yang Anda pilih, yang paling penting adalah wujudkan pemilu damai, luber, dan jurdil tersebut. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.